Halo teman-teman sahabat TioJB. Kali ini kita akan membahas tentang negara Iran, sebuah negara Islam Syiah terbesar di dunia. Syiah ajarannya berbeda dari Sunni, teman-teman. Mereka ini sangat menyanjung Ali bin Abi Thalib beserta anak keturunannya, Habib Yamin. Iya ya, Iran juga sangat mengagumi Habib, teman-teman. Tapi kalau di sini namanya bukanlah Habib, melainkan Said. Tahukah kalian, meskipun Iran saat ini bermusuhan dengan Israel, namun di negara Iran sendiri ternyata banyak banget penduduknya yang menganut agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang diakui oleh pemerintah Iran. Negara ini juga memiliki beberapa aturan unik yang jarang kalian jumpai di negara-negara lainnya. Apaan itu? Video ini merupakan gabungan dari fakta negara Iran part 1 dan 2. Yang belum nonton, yuk langsung saja kita bahas. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah Iran sudah dihuni oleh manusia sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Lalu muncullah peradaban kuno Elam di tahun 8.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kekaisaran Median atau Medes pada tahun 678 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Kekaisaran Achaemenid yang didirikan oleh orang-orang suku Pars atau Paras pada tahun 550 sebelum Masehi. Nah, karena yang bikin kerajaan ini adalah orang-orang Pars, maka kerajaan tetangganya yaitu kerajaan Yunani menulisnya sebagai Persia. Sejak saat itulah nama Persia mulai digunakan untuk menamai wilayah ini. Saat periode Achaemenid ini pula, agama resminya bernama Zoroastrian. Kalau di agama Islam namanya adalah agama Majusi, teman-teman. Kekaisaran ini lalu mempersatukan semua suku etnis dan bangsa dengan agama Zoroastrian. Mereka berdoa pakai bahasa yang sama, face mukanya juga sama, tradisi keagamaannya juga sama. Karena kesamaan itulah mereka menyebut dirinya sebagai bangsa Arya atau Arya. Selanjutnya pada masa Kekaisaran Sasania yang berdiri pada tahun 224, nama Iran mulai digunakan. Iran sendiri berasal dari kata Eran yang artinya tanah bangsa Arya. Lalu apa bedanya Persia dengan Iran? Begini teman-teman, Persia itu nama lain dari Iran yang digunakan oleh bangsa asing untuk menyebut wilayah ini. Sedangkan kata Iran dipakai oleh bangsa Iran sendiri untuk menyebut negaranya. Selanjutnya pada tahun 632 di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Persia jatuh ke tangan kekhalifahan Rasyidin. Dari sinilah agama Islam mulai berkembang dan menyebar di wilayah Persia ini, teman-teman. Selanjutnya, Persia terus dikuasai oleh berbagai kerajaan Islam hingga pada tahun 1219 datanglah invasi dari Kekaisaran Mongol. Setelah kemunduran Kekaisaran Mongol, Persia diteruskan oleh berbagai kerajaan Islam. Salah satunya adalah Kekaisaran Safawi yang berdiri pada tahun 1501. Di masa Safawi inilah pertama kalinya agama Islam Syiah dijadikan sebagai agama resmi. Kekaisaran Safawi ini lalu digantikan oleh Kekaisaran Qajar yang berdiri pada tahun 1789. Kekaisaran Qajar ini jatuh setelah terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Reza Shah Pahlavi yang dibantu oleh pasukan kerajaan Inggris pada tahun 1921. Bang Reza ini lalu mendirikan Kekaisaran Iran atau nama lainnya itu Dinasti Pahlavi di tahun 1925. Kekaisaran Iran ini runtuh setelah terjadinya revolusi Islam di tahun 1979, lalu berganti menjadi Iran seperti yang kita kenal saat ini. Berikut 15 fakta negara Iran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Iran dengan pemimpin tertinggi sebagai kepala negara serta presiden sebagai pemegang otoritas tinggi negara. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tehran atau Teheran. Secara geografis,
Iran berada di benua Asia Barat, kawasan Timur Tengah, serta berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, dan Laut Kaspia, di sebelah barat dengan negara Turki dan Irak, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Afghanistan dan Pakistan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.648.195 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 87.590.873 jiwa. Untuk agama, 99,3% penduduk merupakan pemeluk agama Islam, 0,7% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, tidak ada sensus resmi tentang etnis. Namun bisa dipastikan sebagian besar penduduk di sini merupakan etnis Iran atau Persia. Ada pula etnis Turki, etnis Kurdi, serta belasan etnis minoritas lainnya. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Farsi atau Persia. Kalian mau tahu bahasa Persia kayak gimana? Kita ambil kalimat, halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. سلام دوستان اسم من پیمین هست دوستتون دارم. Indeks pembangunan manusia di negara Iran menempati peringkat 76 dunia. Sedangkan untuk perekonomian, negara Iran merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Negara ini sangat bergantung pada penjualan minyak bumi, produk kimia dan petrokimia, industri mobil, hasil pertanian, industri tekstil dan karpet, serta industri persenjataan. Dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Turki, dan Pakistan. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama rial Iran dengan kurs 1 rial setara dengan 0,37 rupiah. Kehidupan masyarakat. Tahukah kalian jika sebagian besar warga di negara Iran ini tinggalnya di perkotaan atau 73,4% dari total penduduk. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya pembangunan di daerah pedesaan. Jadi banyak masyarakat terutama kalangan anak muda yang mengadu nasib merantau ke kota. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini sebesar 50% dari total penduduk menurut ekonom Hasan Rakfar di tahun 2023. Sedangkan gaji minimum atau UMR di negara Iran di tahun 2024 sebesar 71.661.840 rial per bulan. Wow, banyak banget teman-teman. Namun kalian harus ingat ya, jika kurs mata uang Iran yaitu rial merupakan mata uang paling rendah di dunia. Negara Iran saat ini harus menghadapi masalah ekonomi yaitu inflasi yang sangat-sangat tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata inflasi di negara Iran itu 40% lebih. Jadi setiap tahunnya nih, harga-harga sembako dan barang-barang itu naik sekitar 40% per tahunnya. Hal ini disebabkan karena Iran mendapatkan sanksi dari negara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Produk dari Iran dilarang dijual di negara-negara tersebut. Makanya perekonomian Iran saat ini menjadi terseok-seok. Kebebasan beragama. Nama negara ini adalah Republik Islam Iran. Jelas dan pasti agama Islam yang menjadi agama resmi yang diakui di negara ini, teman-teman. Khususnya agama Islam Syiah 12. Sekitar 90-95% penduduk Islam Iran menganut aliran Syiah. Mazhab Islam lainnya kecuali Ahmadiyah diberikan penghormatan secara penuh. Jadi semua aliran Islam termasuk Sunni diperbolehkan beribadah sesuai fikihnya masing-masing, teman-teman. Kecuali Ahmadiyah yang memang dilarang oleh pemerintah Iran. Meskipun namanya adalah Republik Islam, konstitusi Iran juga mengakui penganut agama yang lain, seperti agama Zoroaster, Kristen, serta Yahudi sebagai agama minoritas. Seperti halnya minoritas di negara-negara lain, memang tak bisa dipungkiri kalau ada ketimpangan antara mayoritas dengan minoritas. Baik itu perlakuan di masyarakat, hukum maupun kebijakan pemerintah. Yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah Islam Sunni. Sekitar 5-12% penduduk Iran merupakan penganut Islam Sunni. Meskipun Sunni dihormati, namun masih ada batasan. Contohnya nih, pemeluk aliran Sunni dilarang untuk menjadi presiden Iran. Sunni juga belum bisa menduduki posisi menteri di kabinet. Paling tinggi adalah posisi wakil menteri atau menjadi anggota parlemen kayak DPR gitu teman-teman. Kalau masuk PNS juga ada tes ideologi.
Jadi kalau ada dua orang yaitu Sunni dan Syiah memiliki nilai yang sama, maka pemerintah memprioritaskan orang Syiah untuk diterima bekerja. Namun meskipun begitu, pemeluk Islam Sunni di negara Iran ini memiliki sekitar 15.000 masjid dan musola yang tersebar di seluruh penjuru Iran. Yang kedua adalah Kristen. Di negara ini terdapat sekitar 370.000 umat Kristiani serta memiliki sekitar 6.000 gereja. Pemeluk agama Kristen di negara Iran ini kebanyakan adalah orang-orang etnis Armenia ya teman-teman. Mereka juga diberikan jatah 2 kursi di parlemen negara Iran. Yang ketiga adalah agama Zoroaster atau Majusi, sebuah agama tertua di negara Iran. Hari ini hanya tersisa sekitar 25.000 pemeluk agama ini teman-teman. Serta terdapat 1 kuil untuk tempat beribadah orang-orang Zoroaster. Pemerintah Iran juga memberikan jatah 1 kursi di parlemen untuk pemeluk agama Zoroaster. Lalu yang keempat ada agama Yahudi. Di luar dugaan loh teman-teman, ada Yahudi di negara Islam Iran dan diakui pula. Di sini terdapat sekitar 8.500 orang Yahudi serta memiliki 25 sinagog atau tempat untuk beribadah orang Yahudi. Selain itu, umat Yahudi juga mendapatkan 1 kursi di parlemen negara Iran. Wah, gak nyangka ya teman-teman, ternyata negara Iran ini lebih terbuka untuk menerima perbedaan agama dan mazhab. Bagaimana pendapat kalian? Sistem pemerintahan. Negara Iran memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik berbeda dari negara-negara lain di dunia ini teman-teman. Mereka memiliki pemimpin tertinggi sebagai kepala dari 3 cabang negara, yaitu eksekutif, badan legislatif, serta kehakiman. Pemimpin tertinggi juga memegang kendali atas angkatan bersenjata Iran. Semua kebijakan luar negeri juga dikendalikan secara langsung oleh pemimpin tertinggi ini. Jadi pemimpin tertinggi di Iran ini memiliki kekuatan dan otoritas yang sangat mutlak teman-teman. Ya mirip-mirip seperti monarki absolut, namun cuma namanya aja yang berbeda. Untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi, syarat yang utama adalah harus seorang ulama dan tentu saja harus Syiah. Jangka waktu jabatan pemimpin tertinggi adalah seumur hidup. Kalau meninggal, maka yang menentukan pemimpin tertinggi berikutnya adalah majelis pakar yang terdiri atas 88 anggota, yang mereka ini juga adalah ulama. Lalu presiden di sini buat apa? Tugasnya sama seperti presiden di negara kita Indonesia. Bedanya presiden Iran dalam memutuskan atau mengeluarkan setiap kebijakan harus mendapatkan izin dari pemimpin tertinggi. Presiden Iran sendiri menjabat selama 4 tahun di dalam setiap periode dan dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Aturan unik di negara Iran. Ada sejumlah aturan dan kebijakan di negara ini yang menurut Paimin itu sangat unik sekali teman-teman. Mari kita bahas. Yang pertama ada aturan pakaian. Ya namanya juga negara Islam, pasti kalian diwajibkan untuk memakai pakaian yang sopan, berlengan panjang dan memakai rok atau celana panjang. Wanita juga diwajibkan untuk memakai jilbab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jilbabnya boleh panjang, cadaran juga boleh, cuma ditaruh kayak gini juga boleh teman-teman. Yang penting memakai jilbab. Jilbab kayak gini nih, mirip kayak di Indonesia zaman dahulu teman-teman. Istri-istri kiai zaman dahulu, jilbabnya juga kayak begini. Lalu aturan yang kedua yaitu dilarang murtad atau pindah agama. Dari agama Islam ke agama yang lain. Warga yang ketahuan murtad akan terkena hukuman mati. Lalu aturan yang ketiga, dilarang sembarangan memfoto gedung pemerintahan. Termasuk pakai drone untuk memvideo juga harus kalian hindari. Soalnya ada nih beberapa kasus turis asing yang ditangkap karena menggunakan drone. Karena takutnya kalian bakal dianggap sebagai mata-mata. Lalu aturan yang keempat, kalian dilarang bersentuhan dengan lawan jenis, terutama saat kalian berada di tempat umum. Termasuk LGBT juga dilarang keras untuk masuk ke negara ini. Satu lagi, lawan jenis yang belum menikah atau memiliki hubungan kekerabatan dilarang untuk tinggal di ruangan yang sama. Contohnya, kalian kan wisatawan dari Indonesia. Kalian datang berdua tuh sama pacar, ucluk-ucluk-ucluk, lalu menginap di sebuah hotel.
Nah, kalian dilarang untuk sekamar bersama. Kalau kalian ketahuan sekamar bersama, maka kalian akan ditangkap polisi dan dikenai pasal perzinaan. Itu pun kalau ketahuan ya teman-teman. Kalau nggak ketahuan sih nggak apa-apa. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan bisa tulis di kolom komentar. Si Raja Minyak. Negara Iran merupakan negara yang sangat beruntung karena dikaruniai oleh sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu berupa minyak bumi dan gas alamnya. Tahukah kalian jika negara Iran merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-8 dunia? Kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, ternyata Indonesia saja tidak masuk ke dalam 20 besar. Negara Iran juga merupakan negara penghasil gas alam terbesar ketiga dunia. Kalau ini, negara kita Indonesia masih masuk teman-teman. Tepatnya di peringkat 15 dunia. So, kalian jangan pernah bilang lagi, Indonesia negara kaya minyak dan gas, kenapa kita miskin? Kenapa pertalite naik? Dan lain sebagainya. Karena produksi migas kita memang tidak sebesar yang digembor-gemborkan oleh netizen selama ini. Hubungan Iran-Israel. Kalian tahu kan kalau Iran sangat membenci Israel tuh. Tapi tahukah kalian jika Iran adalah negara mayoritas muslim kedua setelah Turki yang mengakui kedaulatan Israel? Tepatnya pada tanggal 6 Maret 1950. Silahkan kalian cek. Di luar Nurul kan teman-teman? Di zaman pemerintahan Iran di bawah Muhammad Reza Pahlavi antara tahun 1947 hingga 1979, hubungan Iran dengan Israel itu berjalan dengan sangat-sangat harmonis. Israel membantu Iran memodernisasi negaranya, termasuk mengembangkan teknologi pertahanan dan persenjataan saat itu. Sedangkan negara Iran menjual sebagian besar minyaknya ke negara Israel. Kadangkala kedua negara ini juga melakukan barter ya teman-teman. Minyaknya Iran dibarter dengan teknologi rudal canggih Israel. Jadi di zaman dahulu tuh Israel dan Iran itu sahabat yang sangat baik. Mereka menjadi bermusuhan seperti saat ini ketika kerajaan Iran di bawah pemerintahan Reza Pahlavi dikudeta melalui revolusi Islam pada tahun 1979. Lalu apa Min? Alasan Bang Reza ini dikudeta? Alasannya karena Bang Reza ini sangat ke barat-baratan, bahkan lebih barat dibandingkan negara barat. Iran yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi di pantai-pantai itu banyak cewek-cewek pakai bikini. Perjudian dilegalkan, minuman keras juga diperbolehkan, serta banyak hal yang dianggap sebagai kemaksiatan. Nah, karena kebijakannya yang sangat kontroversial tersebut, maka banyak umat muslim yang marah. Para ulama-ulama Syiah lalu memimpin kudeta ini. Setelah Reza Pahlavi turun dari tahta, pemimpin revolusi yang bernama Khomeini dilantik menjadi pemimpin agung Iran. Nah, semenjak beliau berkuasa inilah, Iran memutuskan hubungannya dengan Israel. Dan sampai hari ini masih bermusuhan. Mata uang. Tahukah kalian jika mata uang rial Iran adalah salah satu mata uang terendah di dunia teman-teman? Ya, meskipun mata uang kita juga termasuk yang terendah di dunia, namun masih tinggi rupiah loh. 1 rial Iran hanya bernilai 0,37 rupiah. Hal ini diakibatkan situasi dalam negeri Iran yang mengalami krisis ekonomi ditambah sanksi dari negara-negara barat, membuat mata uang rial menjadi semakin tidak berharga. Kalian tahu mata uang tertinggi di dunia itu apa? Ayo, ternyata bukanlah dolar, bukan juga pound sterling atau euro, melainkan ini, dinar Kuwait. Kalian bayangkan, kurs 1 dinar ini setara dengan 50.800 rupiah. Wow. Kalender. Tahukah kalian jika negara Iran memiliki kalendernya sendiri teman-teman, yang berbeda jauh dengan kalender Masehi ataupun kalender Hijriyah. Sistem penanggalan di Iran ini didasarkan pada pergerakan bumi mengitari matahari. Kalender Iran memiliki 12 bulan. 6 bulan pertama memiliki 31 hari. Bulan pertama bernama Farvardin, diikuti Ordibehes, Khordad, Tir, Mordad, dan Syahrifar.
5 bulan berikutnya memiliki 30 hari, yaitu Mer, Aban, Azar, Day, dan Bahman. Sedangkan bulan terakhir bernama Esfand yang memiliki 29 hari, namun pada tahun Kabisat menjadi 30 hari. Unik juga ya teman-teman. Syiah. Kali ini Pak Imin akan menjelaskan tentang awal mula permusuhan antara Islam Sunni dan Syiah. Lalu benarkah Iran yang mayoritas Syiah ini pura-pura menjadi bagian dari Islam? Yuk kita bahas teman-teman. Kisah ini dimulai ribuan tahun yang lalu pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad bukan hanya sebagai seorang nabi, melainkan sebagai pemimpin negara. Sebagai nabi, jelas Rasulullah tidak bisa digantikan. Namun sebagai pemimpin negara, beliau bisa digantikan. Nah, sebagian para sahabat menginginkan menantu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya. Namun pada saat wafatnya Rasulullah, kelompok Ali dan pendukungnya tidak dilibatkan di dalam pemilihan khalifah, sehingga menimbulkan perpecahan. Kelompok Ali ini kemudian menamai dirinya sebagai Syiah, yang artinya pengikut Ali. Kalau sekarang mah kayak partai oposisi gitu teman-teman. Jadi saat itu Syiah itu tidak ada perbedaan di dalam ritual ibadah. Jadi saat itu Syiah pure karena politik. Saat terpilihnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai khalifah, orang-orang Syiah ini masih bisa menerima karena beliau adalah orang yang baik dan bertakwa. Namun pada masa kepemimpinan Utsman atau khalifah ketiga, ini nih yang jadi masalah. Utsman yang saat itu beliau sudah uzur, usianya tua, beliau mendelegasikan pemerintahannya kepada menterinya yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Nah, orang inilah yang merusak kekhalifahan Rasyidin dengan nepotisme. Kerabat-kerabat dan saudara-saudaranya Marwan ini dimasukkan menjadi pejabat. Orang yang baik dipecatin. Contohnya seperti gubernur Mesir saat itu yang bernama Amr bin As, yang kala itu sangat dicintai oleh rakyat Mesir. Tiba-tiba dipecat sama si Marwan ini. Gara-gara inilah akhirnya menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Ingat ya teman-teman, saat itu Syiah masih berupa sentimen politik. Setelah Utsman terbunuh pada tahun 656, kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Namun tak lama kemudian terjadilah pemberontakan kaum Khawarij dan mereka membunuh Ali pada tahun 661. Karena keadaan umat muslim saat itu yang sedang kacau, seorang sahabat Nabi dan jenderal yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil alih kekhalifahan. Muawiyah saat itu berjanji kepada Hasan bin Ali untuk mengembalikan kekuasaannya sebagai khalifah kepada keturunan Ali setelah umat muslim di dalam kedamaian. Hasan pun menyetujuinya teman-teman. Nah, sejak saat itulah terbentuklah kekhalifahan Umayyah pada tahun 661. Hasan bin Ali meninggal dunia di tahun 670. Dan benar saja teman-teman, pada masa pemerintahan Umayyah, berbagai kekacauan itu berhasil diredam. Hingga pada saat Muawiyah akan meninggal dunia, orang ini mengkhianati janji yang dibuatnya kepada Hasan. Kekuasaan tidak diserahkan kepada anak keturunan Ali. Muawiyah justru menyerahkan tahtanya kepada anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah pada tahun 680. Orang ini dikenal sangat brutal teman-teman. Suka mabok, dikelilingi cewek-cewek, hingga banyak umat muslim terutama kota Mekah dan Madinah yang kala itu menolak untuk menerimanya sebagai khalifah. Karena Yazid ini tidak terima diprotes, Yazid pun menyerang Madinah dan membantai masyarakat di sana. Ia lalu menyerang Mekah sampai batu Ka'bah itu kan pernah hancur tuh gara-gara diserang sama Yazid ini. Di tengah keputusasaan itu, Husain bin Ali yang juga adiknya Hasan mendapat surat dari orang-orang Kufah untuk menjadi pemimpin pemberontakan untuk melawan Yazid. Akhirnya berangkat tuh teman-teman. Namun di tengah perjalanan, Hasan dihadang oleh pasukan Yazid dan beliau tewas dimutilasi bersama seluruh anggota keluarganya. Tragis teman-teman. Kejadian ini juga disebut sebagai pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 680. Karena kejadian itulah orang-orang Syiah lalu mulai dicari. Mereka dibunuh dan dibantai. Akhirnya mereka menyembunyikan diri pura-pura bukan Syiah atau disebut juga sebagai Taqiyah. Nah, gara-gara Taqiyah inilah kelompok Syiah pun mulai terpecah-pecah dan tidak terorganisir dengan baik. Maka kalau kalian perhatikan, di dalam aliran Syiah terdapat banyak sub-sub aliran.
Lalu pada tahun 700-an awal, muncullah seorang ulama Syiah besar yang bernama Ja'far Shiddiq. Beliau lalu menyatukan orang-orang Syiah lalu membuat konsep imamah Syiah yang kita kenal sebagai Syiah 12 imam. Sub aliran Syiah ini paling banyak pengikutnya teman-teman, termasuk digunakan di negara Iran ini. Periode keemasan Syiah terjadi pada masa Nasruddin At-Tusi sekitar pertengahan tahun 1200-an ketika pada waktu itu bangsa Mongol menyerang kawasan Timur Tengah. Nasiruddin ini merupakan ahli perbintangan atau astronomi yang sangat jenius teman-teman. Nah, orang Mongol pada waktu itu kan bangsa yang sangat memuja-muja bintang tuh. Nasiruddin dengan kejeniusannya ini berhasil memikat orang-orang Mongol dengan pengetahuan astronominya tersebut. Hal inilah yang membuat dirinya dijadikan sebagai penasehat di Kekaisaran Mongol. Dampaknya banyak banget tuh kala itu orang-orang Mongol yang masuk ke dalam agama Islam aliran Syiah. Di masa inilah Syiah baru mengembangkan aliran teologinya, doktrin-doktrin Syiah, konsep ketuhanan dan lain sebagainya dengan kitabnya yang terkenal bernama Tajrid al-Kalam. Lalu pada tahun 1501 muncullah seorang Syiah pendiri Kekaisaran Safawi yang bernama Ismail. Ia lalu membuat kerajaan khusus Syiah di wilayah Iran. Nah, orang ini tuh pahamnya itu Syiah radikal teman-teman. Jadi ia bilang ke rakyatnya kayak gini. Hei para rakyatku sekalian, kalau kalian mau hidup di Iran, kuberikan 2 pilihan. Pertama, wajib ikut Syiah, atau pilihan kedua, menolak Syiah maka kalian bakal dibantai. Akhirnya, mereka yang menolak untuk masuk ke Syiah dibantai itu teman-teman. Di lain pihak, aliran Islam Sunni yang saat itu memiliki Kekaisaran Ottoman di wilayah Turki, tahu orang-orang Sunni dibantai di Syiah Iran, Ottoman juga melakukan hal yang sama, yaitu membantai orang-orang Syiah di wilayah Turki. Nah, dari sinilah permusuhan antara Sunni dan Syiah menjadi sangat meningkat, karena di belakangnya ada kekuatan politik dan militer yang sangat besar. Duh, ribet banget ya teman-teman. Kalau menurut kalian nih, apakah Syiah adalah bagian dari Islam? Atau Syiah hanya pura-pura menjadi Islam? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Teh. Tahukah kalian jika minuman teh menjadi minuman nasional di negara Iran? Teh Iran adalah teh hitam ya teman-teman. Kadangkala orang Iran kalau minum teh, mereka menambahkan rempah-rempah seperti kapulaga di dalam teh yang diseduhnya. Coba deh kalau kalian traveling ke negara Iran, kalian perhatikan tuh. Sebagian besar orang di negara Iran selalu minum teh setelah makan. Iran sendiri merupakan negara penghasil teh terbesar ke-7 dunia. Daerah penghasil teh di negara Iran berada di wilayah Iran bagian utara, khususnya di Provinsi Gilan. Negara sahabat Iran. Sekarang kita akan membahas negara mana saja sih yang menjadi sahabat sejati Iran. Di posisi pertama ada Suriah. Negara Iran dan Suriah ternyata sudah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1946. Kedua negara bekerja sama timbal balik di bidang migas maupun alutsista. Secara geografis, Suriah berada di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 185.180 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 23.865.423 jiwa. Dengan ibu kotanya bernama kota Damaskus. Mayoritas penduduk di negara Suriah atau 87% merupakan pemeluk agama Islam. Tokoh terkenal asal Suriah adalah pendiri Apple yaitu Steve Jobs. Beliau lahir dari keluarga muslim asal Suriah. Yang kedua ada Lebanon. Iran dan Lebanon ternyata sudah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1944. Lebanon adalah negara dengan populasi Kristen terbesar di kawasan Timur Tengah. Negara ini cukup unik teman-teman, karena yang menjadi presiden harus seorang Kristen, posisi Perdana Menteri harus seorang Muslim Sunni, serta ketua parlemen harus seorang Muslim Syiah. Negara Iran memiliki proksi di Lebanon yang bernama Hezbollah. Sebuah organisasi berhaluan Syiah ini merupakan partai politik sekaligus memiliki sayap militer yang dikenal sebagai Dewan Jihad.
Nah, Hezbollah inilah yang menjadi tangan kanan Iran untuk berpolitik di negara Lebanon. Secara geografis, Lebanon berada di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 10.452 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 5.296.814 jiwa. Ibu kota negara Lebanon bernama Kota Beirut. Sebagian besar penduduk atau 63,1% merupakan pemeluk agama Islam, disusul oleh Kristen dengan 32,4%. Lalu yang ketiga, ada Rusia yang memiliki ibu kota bernama Kota Moskow. Hubungan antara Iran dan Rusia ternyata sudah berlangsung sejak lama, teman-teman. Tepatnya pada tahun 1521, ketika Iran saat itu masih di bawah Kekaisaran Safawi, serta Rusia kala itu masih bernama Kadipaten Agung Moskow. Saat Rusia kena embargo dan dikucilkan oleh negara-negara Eropa karena aksinya menyerang Ukraina, negara Iran masih setia bekerja sama dengan Rusia. Selain hubungan perekonomian, kedua negara ini juga menjalin hubungan militer. Iran membeli sejumlah alutsista dari Rusia, sedangkan Rusia membeli drone dari Iran. Pokoknya kedua negara ini bestie banget, teman-teman. Pada tahun 2011 yang lalu saat perang saudara Suriah meletus, Rusia dan Iran ini saling bergandengan tangan untuk mendukung pemerintahan Suriah. Tahukah kalian, teman-teman, jika Rusia merupakan negara terbesar di dunia? Luas wilayah negara Rusia ternyata 9 kali lipat lebih luas dari negara kita, Indonesia. Wow, bayangkan saja, luas Rusia itu 17.125.191 km persegi. Sedangkan luas negara kita Indonesia hanya 1.904.569 km persegi. Tuh. Meskipun luasnya itu sangat gede, tapi penduduk di negara Rusia ini hanya 147.164.296 jiwa. Jadi negara Rusia itu masih banyak tanah-tanah yang kosong. Secara geografis, Rusia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Negara Rusia ini mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Ortodoks Rusia, sebesar 41,1%. Untuk selengkapnya, kalian juga bisa nonton Fakta Negara Rusia. Cek di kolom komentar ya guys. Yuhu. Next, ada China. Negara komunis ini juga menjadi salah satu negara sahabat sejati Iran, teman-teman. Sebetulnya hubungan keduanya sudah berlangsung sejak tahun 200-an sebelum Masehi, ketika wilayah Iran dilewati sebagai jalur perdagangan sutra. Sedangkan di era modern, Iran dan China menjalin hubungan bilateral di tahun 1971. Negara tirai bambu ini banyak membantu Iran dalam mengembangkan teknologi militer serta sistem pertahanan yang sangat canggih. Pada tahun 2021 kemarin, Iran dan China menandatangani perjanjian kerjasama berdurasi 25 tahun cuy. Wah, lama banget ya. Hal ini membuat hubungan di antara kedua negara semakin kuat, teman-teman. Secara geografis, China berada di benua Asia Timur. Negara yang beribu kota di kota Beijing ini memiliki luas wilayah sebesar 9.596.961 km persegi, serta menjadi negara dengan luas wilayah terbesar ketiga dunia setelah negara Rusia dan Kanada. Negara China juga menjadi negara dengan penduduk terbesar kedua dunia setelah disalip oleh India dengan penduduk China mencapai 1.410.539.758 jiwa. China merupakan negara mayoritas pemeluk agama Buddha. Jumlah umat muslim di negara ini sebesar 1,6% atau sekitar 22,5 juta orang. Wow, termasuk banyak ini teman-teman. Tahukah kalian jika China bisa menjadi negara maju dan hebat seperti saat ini? Dikarenakan ada 4 reformasi yang diletakkan oleh Deng Xiaoping di tahun 1980-an. Kalian penasaran apa saja reformasinya tersebut? Kalian bisa nonton Fakta Negara China. Linknya seperti biasa sudah Pai Min tulis di kolom komentar. Berikutnya ada negara Irak. Negara ini di zaman dahulu adalah wilayah inti dari Kekaisaran Persia selama ribuan tahun.
Hubungan antara Irak dan Iran sempat renggang ketika Irak di bawah pemerintahan Partai Ba'ath di tahun 1968. Hubungan antara Iran dan Irak kembali membaik di tahun 2005 setelah Saddam Hussein dilengsarkan oleh Amerika serta menghapus Partai Ba'ath, lalu membentuk pemerintahan sementara Irak di tahun yang sama, 2005. Negara Iran ikut serta membangun Irak setelah kondisi negara ini hancur lebur akibat kependudukan Amerika, perang saudara, serta berbagai serangan dari kelompok teroris seperti ISIS. Pada tahun 2010 yang lalu, kedua negara menandatangani lebih dari 10 perjanjian ekonomi dan kerjasama, membuat hubungan antara kedua negara ini semakin dekat, teman-teman. Patut kalian ketahui jika penduduk Iran juga menjadi devisa terbesar Irak di sektor pariwisata. Setiap bulannya ada lebih dari 40.000 umat Syiah di Iran yang datang ke kota Karbala dan Najaf, Irak untuk berziarah ke makam Ali bin Abi Thalib dan putranya Husain bin Ali. Tahukah kalian jika kedua kota ini menjadi salah satu kota suci umat muslim Syiah? Irak adalah negara tetangga Iran yang secara geografis letaknya di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Dengan luas wilayahnya sebesar 438.317 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 46.729.000 jiwa. Negara yang memiliki ibu kota bernama kota Baghdad ini, mayoritas penduduknya atau 98% menganut agama Islam. Berikutnya ada Pakistan. Ini juga negara tetangganya Iran ya teman-teman. Iran dan Pakistan nama negaranya sama-sama menggunakan Republik Islam. Patut kalian ketahui jika Iran adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Pakistan. Dan saat itu kedua negara langsung menjalin hubungan, tepatnya pada tahun 1947. Iran merupakan salah satu pemasok gas terbesar untuk Pakistan hingga saat ini. Selain gas, ternyata negara Iran juga menjadi negara penyuplai listrik untuk negara Pakistan. Saking dekatnya kedua negara ini, sampai-sampai mereka berdua membangun pasar gabungan di perbatasan. Tujuannya untuk memudahkan transaksi penduduk yang tinggal di perbatasan. Pakistan merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, menggeser posisi Indonesia. 96,5% penduduk di sini menganut agama Islam, teman-teman. Secara geografis, Pakistan berada di benua Asia Selatan dengan luas wilayahnya sebesar 881.913 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 241.499.431 jiwa, atau negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia setelah negara kita, Indonesia. Saking Islamnya Pakistan, sampai nama ibu kotanya bernama Kota Islamabad. Nama ini berasal dari bahasa Persia yang artinya kota Islam. Tahukah kalian jika Pakistan adalah satu-satunya negara mayoritas muslim yang memiliki senjata nuklir? Bukannya Iran juga punya, Min. Iran itu memiliki tempat penelitian nuklir namun masih belum memiliki senjata nuklir ya teman-teman. Berikutnya ada Korea Utara. Negara komunis yang kini dipimpin oleh Kim Jong-un ini juga menjadi sahabat dekat Iran. Hubungan baik kedua negara dimulai setelah terjadinya revolusi Islam di tahun 1979. Korea Utara di tahun 1980-an menjadi salah satu pemasok senjata dan alutsista di negara Iran. Korea Utara juga menjadi negara yang membantu Iran untuk mengembangkan program nuklirnya. Saking dekatnya, kedua negara ini juga saling membuka kedutaan besar. Tahukah kalian jika negara Korea Utara hanya memiliki satu buah masjid, itu pun dibangun oleh negara Iran, tepatnya di ibu kota Korea Utara, yaitu kota Pyongyang. Secara geografis, Korea Utara berada di benua Asia Timur, serta memiliki luas wilayah sebesar 120.538 km persegi. Luasnya hampir sama kayak Pulau Jawa, teman-teman. Serta memiliki jumlah penduduk sebesar 26.072.217 jiwa. Sebagian besar penduduk Korea Utara ternyata tidak beragama. Korea Utara ini merupakan negara yang sangat-sangat tertutup. Tapi tahukah kalian jika Korea Utara dan Indonesia hubungannya itu sangat baik, teman-teman?
Kakek Kim Jong-un yaitu Kim Il-sung aja pernah datang ke Indonesia loh teman-teman. Tepatnya di tahun 1965. Dan saat itu ia disambut baik oleh Presiden Soekarno. Lalu pada tahun 2002, gantian Presiden Megawati Soekarno Putri yang datang ke Korea Utara. Dan saat itu disambut baik oleh Kim Jong-il, ayahnya Kim Jong-un. Selengkapnya kalian juga bisa nonton Fakta Negara Korea Utara. Link sudah Paimin taruh juga di kolom komentar. Yaman gak masuk ya, Min? Tidak teman-teman, karena pemerintahan sah di negara Yaman anti Syiah dan Iran. Terlebih, kondisi di Yaman saat ini berada di dalam perang saudara antara pemerintah Yaman yang dibantu Arab Saudi melawan kelompok Houthi yang merupakan proksinya Iran. Negara yang juga dikenal sebagai tanah nenek moyang Habib-Habib di Indonesia ini, kondisinya sangat memprihatinkan teman-teman. Bahkan menurut Paimin, kondisinya lebih parah daripada Palestina. Kalian bayangkan, korban jiwa dari perang saudara Yaman di tahun 2014 sampai 2021 saja sekitar 377.000 orang yang tewas. Tolong banget teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk menyuarakan Free Yaman. Kasihan banget mereka itu, tidak ada yang peduli untuk membantu. Untuk selengkapnya, kalian juga bisa menyimaknya di Fakta Negara Yaman. Linknya juga sudah Paimin taruh di kolom komentar. Thank you. Wisata di Iran. Kali ini Paimin akan ajak kalian semua mengunjungi sebuah kota yang menurut Paimin paling indah di negara Iran. Kota ini bernama Shiraj, yang letaknya berada di provinsi Fars. Kota yang berdiri sejak 4.000 tahun yang lalu ini memiliki luas 240 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Meskipun mayoritas penduduk di sini adalah orang-orang Persia, tapi tahukah kalian jika kota Shiraj merupakan salah satu daerah di negara Iran dengan jumlah penduduk Yahudi yang sangat besar? Tercatat ada sekitar 20.000 orang Yahudi yang tinggal di kota ini. Kota Shiraj merupakan kota industri elektronik terbesar di negara Iran, serta menjadi salah satu kota belanja terpopuler di Timur Tengah. Patut kalian ketahui jika kota ini memiliki lebih dari 25 mall dan 10 bazar. Yuk sekarang kita explore kotanya. Sini-sini, ikuti Paimin. Pintu masuk kota Shiraj ditandai dengan ini. Sebuah gerbang segede gaban ini dinamakan sebagai Gerbang Al-Quran. Gerbang ini pertama kali dibangun pada abad ke-10 oleh Kerajaan Buyid. Disebut sebagai Gerbang Al-Quran karena tuh kalian bisa lihat di atas, ada sebuah ruangan kecil. Nah, di ruangan tersebut tersimpan Al-Quran. Dipercaya jika seseorang berjalan melewati gerbang ini, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Next, kita akan pergi mengunjungi Benteng Karim Khan yang terletak di pusat kota Shiraj. Nih, benteng seluas 4.000 meter persegi dengan tinggi 14 meter ini didirikan pada tahun 1766 oleh Karim Khan. Tuh patungnya. Orang ini adalah penguasa serta pendiri dari dinasti Zand. Yuk kita masuk ke dalamnya. Nih teman-teman, dulunya tempat ini dipakai sebagai istana kediaman Vakilul Ro'aya, kayak semacam penguasa atau raja.
Di dekatnya ada sebuah masjid yang paling indah. Itu teman-teman, namanya adalah Masjid Nasir Al-Mulk, atau bisa disebut juga sebagai Masjid Merah Muda. Yuk kita masuk ke dalamnya. Masya Allah, indah banget. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1876 di zaman dinasti Qajar. Tuh yang bikin menarik, jendelanya warna-warni. Tidak jauh dari situ ada sebuah masjid megah yang bernama Shah Cheragh. Masjid bergaya Persia sekaligus menjadi makam Sayyid Ahmad bin Musa ini dibangun pada abad ke-13. Nih dalamnya teman-teman, megah banget kan? Interiornya penuh dengan kristal-kristal. Interior seperti ini bisa juga kita lihat di makam suci Ali ibnu Hamzah yang letaknya juga di kota Shiraj. Nih, sama persis kan? Ali ibnu Hamzah adalah cucu dari Imam Musa, yaitu imam ketujuh di dalam keyakinan Syiah. Sekarang kita akan mengunjungi Kafam House. Bangunan ini dibangun pada tahun 1879. Dulunya bangunan ini adalah rumah atau kediaman bangsawan keluarga Kafam dari dinasti Qajar yang masih tersisa di negara Iran. Di dekat Kafam House ada Zinat Al-Mulk House. Ini juga sama ya teman-teman, yaitu rumah bangsawan keluarga Kafam. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika keluarga Kafam di zaman itu adalah keluarga yang sangat terpandang dan banyak diantaranya yang menduduki posisi-posisi penting negara. Saat ini, rumah keluarga Kafam ini dijadikan sebagai museum dan dapat kalian kunjungi jika sedang liburan ke kota Shiraj. Menarik banget kan teman-teman? Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan keliling kota Shiraj. Kali ini kita akan mampir ke Masjid Faqih, sebuah masjid Islam Syiah yang sangat bersejarah. Masjid ini dibangun di tahun 1751 oleh dinasti Zand. Tuh, megah dan indah banget kan?
Di dekat masjid ada sebuah pemandian umum kuno yang bernama pemandian Fakil, dan saat itu hanya dipakai oleh kalangan bangsawan saja. Di dekatnya juga ada Fakil Bazar, yaitu pusat perdagangan di pusat kota Siraj yang didirikan di tahun 1172 di zaman dinasti Zand. Arsitektur bangunannya itu loh, keren banget cuy. Berikutnya kita akan mengunjungi makam Hafiz. Hafiz atau Hafiz adalah penyair Persia yang sangat terkenal di zaman itu. Beliau meninggal dunia di tahun 1390 dan dimakamkan di tempat ini. Next, kita akan melihat Eram Garden. Nih, taman plus pavilion ini memiliki luas 12,7 hektar, serta dibangun pada tahun 1824. Berikutnya, kita akan wisata alam mengunjungi Danau Maharlo yang letaknya di tenggara kota Siraj. Tuh lihat, danaunya berwarna merah cuy. Danau ini memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Danau seluas 600 km persegi ini juga sangat keren teman-teman. Cocok untuk kalian kunjungi jika kalian traveling ke negara Iran. Isfahan merupakan kota terbesar ketiga di negara Iran setelah ibu kota Teheran dan kota Mashhad. Kota ini juga menjadi tempat fasilitas penelitian nuklir Iran. Namun di balik itu semua, kota ini merupakan kota pariwisata terbaik di negara Iran, teman-teman. Terletak 340 km di selatan kota Teheran, kota Isfahan memiliki keindahan yang luar biasa indah. Kalian bisa lihat itu? Masya Allah, bagus banget teman-teman. Isfahan sendiri berasal dari bahasa Persia kuno yaitu Aspadana, yang artinya tempat berkumpulnya tentara. Hal ini dikarenakan di zaman kerajaan Persia kuno dahulu, tempat ini digunakan sebagai markas militer bagi pasukan Persia, yang kalian tahu terkenal sangat kuat. Kota ini teman-teman memiliki luas wilayah sebesar 551 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 2,2 juta jiwa. Patut kalian ketahui jika Isfahan merupakan kota penghasil karpet Persia terbaik di negara Iran.
Karpet Iran sendiri terkenal sejak dahulu sebagai karpet berkualitas terbaik. Di kota Isfahan ini, kalian bisa menemukan Shah Square. Ini dia. Ini merupakan ikon kota Isfahan, teman-teman. Alun-alun kota ini merupakan situs bersejarah yang kini masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Alun-alun ini dibangun pada tahun 1598 dan dikelilingi oleh berbagai bangunan bersejarah lainnya. Selain bersejarah, bangunan di sini juga sangat indah sekali, teman-teman. Tuh. Selain dapat melihat bangunannya yang sangat keren, kalian juga dapat menemukan para penduduk Iran yang sedang berlalu lalang. Apalagi buat kalian para jomblo, kalian bisa sekalian cari jodoh. Hahaha. Ada juga Istana Ali Kapu di sebelah barat alun-alun. Istana megah ini dibangun pada tahun 1597 oleh Kekaisaran Safawi. Istana ini sendiri dibuat sebagai kediaman Kaisar Persia dari dinasti Safawi. Istana 6 lantai ini juga memiliki keindahan yang luar biasa cantik, teman-teman. Di sisi selatan alun-alun terdapat sebuah masjid besar yang bernama Masjid Shah. Masjid ini juga dibangun pada masa Kekaisaran Safawi pada tahun 1611. Lalu ada juga Masjid Syekh Lotfollah yang letaknya di timur alun-alun. Masjid megah ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan lagi-lagi dibangun oleh Kekaisaran Safawi pada tahun 1598. Indah banget kan, teman-teman? Berada di sisi utara alun-alun ada Gerbang Geisari sebagai pintu keluar masuk ke tempat ini, teman-teman. Gerbang ini juga terhubung menuju Isfahan Bazar untuk kalian mencari oleh-oleh. Di kota Isfahan ini, kita juga bisa mengunjungi Istana Chehel Sultan yang dibangun pada tahun 1647 di zaman Kekaisaran Safawi. Istana ini dibangun untuk tempat menerima tamu pejabat dan duta besar dari negara lain. Selanjutnya ada Katedral Fang, sebuah katedral yang sangat legend di kota Isfahan. Katedral ini sendiri dibangun pada tahun 1606 oleh orang-orang Armenia yang beragama Kristen. Di zaman itu, Kekaisaran Safawi menjunjung tinggi keberagamaan antara umat Muslim, Nasrani, Yahudi, Zoroaster hidup secara berdampingan.
Di kota indah ini, kita juga bisa mampir ke Masjid Jameh Isfahan. Masjid ini dibangun pada saat berkuasanya Khalifah Al-Mansur dari Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 771. Kalian juga jangan lupa untuk mampir ke Jembatan Khaju. Jembatan sepanjang 137 meter ini dibangun pada tahun 1650. Selain Jembatan Khaju, ada juga Jembatan Sio Sepol yang juga tak kalah indahnya. Jembatan ini panjangnya 297 meter dan dibangun pada tahun 1599. Jembatan ini kalau malam juga cakep banget teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik berkunjung ke kota Isfahan, Iran? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi dari Jakarta Isfahan, Iran sekitar 17 juta rupiah per orang. Hal unik di Iran. Patut kalian ketahui jika mengangkat ibu jari di negara Iran dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Mengangkat ibu jari dianggap sebagai simbol persetujuan orang Barat. Iran bernama lengkap Republik Islam Iran. Nah, Republik Islam di dunia ini ternyata hanya ada 3 saja teman-teman, yaitu Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, serta Republik Islam Mauritania. Tidak seperti negara lain di dunia yang hari libur kerjanya itu hari Minggu. Di negara ini, hari libur berada di hari Jumat. Tahukah kalian jika nikah singkat atau mut'ah diperbolehkan di dalam sebagian besar aliran Syiah, termasuk Syiah 12 yang ada di negara Iran ini? Nikah mut'ah itu artinya nikah sementara teman-teman. Contoh nih, kalian para cowok-cowok jomblo pas liburan ke negara Iran terus mau nikahin cewek. Nah, kalian bisa nikah mut'ah selama 7 hari. Boleh. Asalkan kalian kuat untuk membayar maharnya. Harganya sejumlah kesepakatan. Tapi tak hanya di Syiah aja teman-teman. Di beberapa aliran Sunni juga ada praktek yang hampir-hampir mirip, yaitu nikah siri. Ada yang tahu? Bedanya kalau nikah siri tidak ada batasan waktu. Udah gitu aja teman-teman. Demikianlah 15 fakta tentang negara Iran. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Terima kasih teman-teman sudah nonton channel Tio JB. Silahkan kalau ada unek-unek, saran, endorse, atau apapun itu, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Atau bisa juga kalian kirim melalui email ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.